Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Wita. Pada kesempatan siang hari ini saya akan bersaksi tentang jadilah orang yang rendah hati, di mana Bapak suka sekali orang-orang yang rendah hati daripada orang-orang yang sombong hatinya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersaksi ini bukan karena kuat gagah saya, melainkan karena Tuhan Yesus Kristus Bapa Yesus Elohim yang memberikan kekuatan pada saya. Dan ini juga merupakan ayat teguran bagi saya pribadi bahwa kita harus selalu rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh ya Bapak Ibu. Karena di dalam persekutuan doa kami pun selalu dibilang oleh Bapak Yahweh Yesus Elohim untuk selalu rendah hati, tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh Bapak Ibu sekalian. Dan dimana banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan tentang ganjaran kerendahan hati ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kerendahan hati ini benar-benar itu pribadinya Tuhan Yesus banget Bapak Ibu Saudara sekalian, dimana kita harus menjadi teladan Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kerendahan hati, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buah-buah Roh Kudus itu merupakan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut, Tuhan Yesus itu penuh kasih dan penuh dengan belas kasihan. Terbukti sampai sekarang ini belas kasihannya masih ada ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak bisa kita nilai, yang tidak bisa kita, pokoknya pakai logika itu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena kalau pakai logika itu nanti logika kita bengkok-bengkok Bapak Ibu sekalian. Karena pekerjaannya Roh Kudus itu ya Bapak Ibu dalam diri seseorang, dalam diri saya, dalam diri orang lain dengan yang satu berbeda Bapak Ibu sekalian. Dan pasti kita semua mengalami yang namanya kuasa Tuhan, yang mengalami baiknya Tuhan Yesus Kristus itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, entah disembuhkan dari sakit, penyakit atau apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu memberikan kuasanya kepada anak-anak, kepada pemuda, remaja, kepada orang tua, siapapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terbesar, semuanya Bapak Ibu sekalian, itu pasti di setiap salah satu pulau atau wilayah atau dimanapun Bapak Ibu sekalian, terutama di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, banyak yang sudah dipakai oleh Bapak Yesus Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan pesannya Bapak Ibu sekalian, entah itu lewat mimpi entah itu lewat penglihatan ya Bapak Ibu sekalian, entah itu lewat firman Tuhan atau lewat apapun Bapak Ibu sekalian. Karena kan di kitab Yoel itu sudah digenapi bahwa pada saat hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu menjelang hari kedatangan Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Roh Kudus mencurahkan Roh Kudusnya ke atas anak-anak, ke atas orang tua muda, perempuan, laki, untuk bernubuat, untuk mendapatkan mimpi, penglihatan. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara melalui mimpi dan penglihatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga dan berwaspada selalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimana ketika kita sombong Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan merendahkan kita ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita rendah hati, ketika kita benar-benar di titik terendah Bapak Ibu sekalian, itu kita disadarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus Kristus. Saya pun di sini juga bersaksi, itu juga bukan karena keinginan saya atau kuat gagah saya. Kalau saya boleh secara pribadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menceritakan kepada orang-orang terdekat Bapak Ibu sekalian, karena apa yang dialami oleh saya dan keluarga, terlebih mama saya, kami berdua Bapak Ibu sekalian, itu tuh supranatural Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa pakai logika. Dan ketika saya bercerita kepada mereka, banyak yang mungkin ada yang percaya atau ada yang tidak percaya Bapak Ibu sekalian, tapi banyak yang tidak percaya, melainkan banyak yang mencemoohnya ya Bapak Ibu sekalian. Banyak yang menganggap bahwa itu halusinasi Bapak Ibu sekalian, padahal tidak Bapak Ibu. Mereka yang tidak mengalami kuasa Tuhan, mereka bisa berkata seperti itu Bapak Ibu, karena mereka tidak mengalami ya Bapak Ibu. Ya bagaimana mengalami kalau hatinya aja sombong, kalau hatinya saja penuh dengan iri hati, kalau hatinya penuh dengan kemunafikan atau hati-hati yang jahat ya Bapak Ibu sekalian, yang
masih menuruti hawa nafsu daging Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin mengalami kuasa-Ku, rendahkanlah dirimu, maka Bapa semesta akan meninggikan kamu pada waktunya nanti. Entah kapan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi waktu Tuhan itu adalah yang terbaik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu belajarlah kita merendahkan hati di hadapan Bapa Yahweh Shalom, apalagi ketika kita mengalami suatu pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian yang benar-benar sudah tidak tahu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus lari kemana, saudara tidak bisa menolong, tetangga. Pokoknya kalau kita mengalami kesusahan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang bisa menolong kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita hanya bisa berlari kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hanya bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan semua itu diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita lebih lagi merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh Shalom Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak boleh bermegah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti di dalam kitab firman 1 Korintus 1 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 28. Nih. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca dari ayat 27 saja. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika saya mendapatkan ayat ini Bapak Ibu sekalian saat saya masih bekerja, di mana pada saat itu tekanan di dalam dunia pekerjaan itu sangat kuat ya Bapak Ibu sekalian, saling sikut menyikut, dan ketika saya benar-benar hancur hati Bapak Ibu sekalian, saya berdoa dan saya mendapatkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang bodoh, apa yang berhikmat di Bapak Ibu sekalian itu dipilih. Ya, apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gak apa-apa kita dipandang bodoh oleh dunia Bapak Ibu sekalian, asal kita tidak dipandang bodoh oleh Bapa Yahweh Shalom Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kalau sudah dipandang bodoh sama Tuhan itu kita sudah tidak ada artinya lagi, kita sudah tidak berguna lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa-apa kita dianggap manusia bodoh oleh dunia Bapak Ibu sekalian, tetapi apa yang dipandang bodoh itulah yang dipilih oleh Bapa Yahweh Shalom Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Memuliakan namanya dan untuk memalukan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang berhikmat ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga teringat akan penglihatannya Angel, bahwa Bapa Yahweh Shalom berkata bahwa orang-orang yang S1, S2, S3 yang bertitel-titel itu profesor-profesor itu Bapak Ibu sekalian, mereka bodoh semua Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena mereka memakai logika mereka tidak memakai rohani mereka Bapak Ibu sekalian. Mereka meninabobokan rohani mereka, roh mereka Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu dibilanglah Bapak Yahweh itu mereka orang-orang bodoh, walaupun secara dunia mereka pintar, mereka menemukan A, B, C, D semuanya Bapak Ibu sekalian, menemukan apa yang tidak ada di dunia ini Bapak Ibu, atau ilmu Illuminati atau elit global saat ini sedang berjalan Bapak Ibu sekalian dengan kecanggihan teknologi Bapak Ibu sekalian. Tetapi di mata Tuhan Yesus Kristus mereka itu adalah orang-orang yang bodoh Bapak Ibu sekalian, karena yang mereka memakai logika mereka tidak membutuhkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mereka sombong Bapak Ibu sekalian, mereka angku Bapak Ibu sekalian, karena kita bisa melihat dari luarnya, kita bisa menilai orang itu dari luarnya, oh mereka baik, mereka begini, tapi hati manusia hanya Tuhan Yesus yang tahu ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu rendahkanlah diri kita di hadapan Bapa Yesus Tuhan Yesus Kristus, karena suatu saat nanti kita akan ditinggikan Bapak Ibu sekalian itu. Dan jadi manusia itu benar-benar harus merendahkan dirinya di hadapan Bapa Yesus Shalom. Kalau kita sombong-sombong Bapak Ibu, itu tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh Yesus Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, karena Tuhan benci orang-orang yang sombong Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau orang-orang yang sombong itu ada aja Bapak Ibu sekalian hajarannya Bapak Ibu sekalian, entah cepat atau lambat ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu semua Tuhan izinkan Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya sombong, ada kalanya tidak sombong Bapak Ibu. Agar apa? Agar ada teguran dari Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tuhan itu kadang suka yang
diizinkan tuh yang tadinya kita adem ayem terus dibuat tidak adem ayem gitu Bapak Ibu. Maksudnya kita harus disuruh keluar di zona nyaman Bapak Ibu. Ketika kita nyaman-nyaman aja nih Bapak Ibu sekalian, itu tuh Bapak Ibu sekalian, apalagi ketika saya dan mama saya di rumah itu kadang suka yang tadinya adem ayem nih Bapak Ibu sekalian, ada aja perdebatan gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi nantinya nih Bapak Ibu ketika lagi doa gitu Bapak Ibu sekalian, lagi mesbah doa gitu Bapak Ibu, ada aja teguran dari Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh menyayangi kita, bahwa kita tidak boleh hidup di zona nyaman. Karena apa? Karena kalau kita hidup di zona nyaman, tidak ada teguran-tegurannya Bapak Ibu sekalian, tidak ada teguran-teguran dari Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh Yesus Kristus. Sedangkan di firman Tuhan dikatakan bahwa cintai didikan, cintai teguran, nasihat dari Bapa Yahweh Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita harus benar-benar merendahkan diri kita, hati kita, pikiran, jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh sombong walaupun kita punya seisi dunia ini ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau hati kita hampa, kalau hati kita kosong Bapak Ibu, apa gunanya harta itu Bapak Ibu? Karena tidak ada damai sejahtera di dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, lebih baik kita tidak memiliki apapun. Kan ada di firman Tuhan juga, lebih baik kamu tidak memiliki apapun daripada tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu saudara sekalian. Pokoknya di dalam kitab firman Tuhan ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu Bapak Ibu saudara sekalian, itu tuh benar-benar kehidupan manusia secara pribadi ya Bapak Ibu sekalian, baik dari 2000 tahun yang lalu maupun di sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi di zaman sekarang ini ya Bapak Ibu, itu tuh benar-benar Sodom dan Gomora banget ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sudah mulai bermunculan itu Sodom dan Gomora, dan nanti akan kembali lagi seperti istri Lot gitu Bapak Ibu sekalian, di zaman Lot Bapak Ibu sekalian, yang dimana suatu kota itu akan dihancur luluh lantahkan Bapak Ibu sekalian. Dan bagi mereka anak-anak Tuhan yang berseru, yang berlindung, yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ada saatnya Tuhan Yesus berbicara kepada mereka semua untuk pindah pergi seperti Lot dan istrinya dan anak-anaknya Bapak Ibu, kita harus pindah Bapak Ibu sekalian. Itulah cara Tuhan untuk mengungsikan kita Bapak Ibu sekalian, karena dunia ini sudah akan segera ditutup Bapak Ibu sekalian. Dunia ini sudah segera berakhir Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Sodom dan Gomora, kejahatan-kejahatan manusia itu terulang lagi di zaman ini Bapak Ibu sekalian. Yang dulu di 2000 tahun yang lalu itu terjadi, dan sekarang terjadi lagi Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang dilarang oleh Alkitab itu disahkan oleh dunia Bapak Ibu sekalian. Contohnya LGBT, contohnya ya masih banyak Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu lihat secara pribadi Bapak Ibu sekalian, dan di mana malaikat-malaikat tentara surgawinya, bintang kanan Bapak Yahweh Semastolahin, roh-rohnya ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang kudusnya ya Bapak Ibu sekalian, itu sudah diberikan kepada pribadi-pribadi manusia itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang berlindung, mereka tahu Bapak Ibu sekalian roh siapa yang berbicara itu Bapak Ibu sekalian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada roh Elia, ada roh Bapak Abraham, pokoknya semua malaikat-malaikatnya, orang-orang kudusnya itu Bapak Ibu sekalian. Banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak paham, banyak yang menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya berlaku di 2000 tahun yang lalu saja, tetapi di zaman ini tidak berlaku Bapak Ibu. Kata siapa Bapak Ibu sekalian? Firman Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selamanya itu tetap berlaku Bapak Ibu sekalian. Mau 2000 tahun yang lalu, 2000 sekian dan sampai sekarang ini pun masih berlaku Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kita jangan pernah merubah-rubah firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, dan penggenapannya itu sudah terjadi di zaman ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian 2000 tahun yang lalu itu bangsa Israel, semua bangsa-bangsa itu kan berperang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang ini pun sudah digenapi, perang-perang pun sudah mulai bermunculan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu tahu sekarang ini Israel dan Gaza, semuanya itu Bapak Ibu sekalian, Rusia, apalagi tuh ya, pokoknya yang kemarin itu Bapak Ibu sekalian, itu tuh sudah mulai bermunculan. Abis Israel dan Gaza apalagi Bapak Ibu sekalian, apalagi nanti ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itu baru permulaan. Kita baca saja dalam kitab Matius 24 Bapak Ibu sekalian. Matius 24 khotbah tentang akhir zaman Bapak Ibu. Ya. Kita baca ayat 14. Oh ini, maaf Bapak Ibu, dari
Permulaan penderitaan ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti benar kan Bapak Ibu sekalian bahwa dunia ini akan segera ditutup Bapak Ibu sekalian, dan kita benar-benar harus berjaga-jaga, berwaspada, bertobat selalu senantiasa Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ini banyak saya baca di YouTube ya Bapak Ibu, mendengarkan di YouTube bahwa sudah sekali banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya tentang kedatangannya, tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di Amerika, baik di Indonesia, dimanapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kebenaran itu sudah mulai diungkap satu persatu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi banyak yang tidak bisa menerima kebenaran itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya berlaku untuk 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya kayak ketika para nabi berkhotbah, ketika para nabi memberikan nubuatan, penglihatan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi mereka menganggap bahwa tahun ini, angkatan ini tidak bisa lagi berlaku Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mereka pakai logika mereka Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mereka lupa, banyak yang lupa bahwa Tuhan Yesus itu adalah roh, firman Tuhan itu alfa dan omega, firman Tuhan itu adalah Bapa yang sama-sama Tuhan Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ya itu dia roh Bapak Ibu Saudara sekalian, roh. Jadi kalau roh itu kan bisa hinggap ke siapa saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kalian percaya sama hantu, masa kalian tidak percaya bahwa roh Tuhan bisa masuk ke dalam diri seseorang untuk menyampaikan pesan-pesannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan percaya kepada hantu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus itu hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kamu nakal-nakal sedikit, bandel-bandel sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menegur kamu melalui Roh Kudusnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, entah itu berbicara di hati, di mimpi, kayak di penglihatan, dimanapun ya Bapak Ibu Saudara sekalian, atau di lewat firman-Nya, atau lewat hamba-hambanya, orang-orangnya, lewat mama papa, lewat siapapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terlebih kalau memang kamu tidak mau dengarkannya, baru Tuhan Yesus menghajar kamu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan remehkan setiap pesan-pesan dari Bapak Yesus, masalah teguran-teguran, didikan dan nasihatnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia saking cintanya sama kita, dia rela untuk mati di atas kayu salib ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang ini adalah waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, bergaul karib dengan Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yesus Masalem. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan diberitahukan rahasia-rahasia surgawinya ya Bapak Ibu sekalian, entah kepada saya, entah kepada kamu, kepada siapapun ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak memandang tua, muda, kakek, nenek ya Bapak Ibu, tapi di alam roh itu, di surga itu, semua itu sama ya Bapak Ibu sekalian. Di surga itu semua cantik-cantik ya Bapak Ibu sekalian, yang tua jadi muda, yang anak kecil jadi remaja Bapak Ibu sekalian. Jadi sama aja di hadapan Bapak Yesus Masalem. Apalagi sekarang ini sudah ada tubuh supranatural ya Bapak Ibu saudara sekalian, dan akan diubahkan menjadi tubuh supranatural. Itu butuh yang namanya kerendahan hati, proses, bayar harga semuanya Bapak Ibu sekalian, mengosongkan diri, salib semuanya, pikul salib Bapak Ibu sekalian. Tidak tidak semudah itu ya Bapak Ibu sekalian menjalankan pikul salib, bayar harga Bapak Ibu sekalian. Dan ketika saya sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil saya, ternyata menjadi seorang hamba Tuhan itu benar-benar tidaklah mudah ya Bapak Ibu sekalian, dimana itu benar-benar harus ada kerendahan hati, dimana dia harus punya wibawa ilahi, di mana dia harus memiliki kerendahan hati ya Bapak Ibu sekalian. Terus hati yang mau siap ditegur, hati yang mau siap dibentuk Bapak Ibu sekalian, karena hamba Tuhan itu adalah gambaran pribadi Tuhan Yesus Kristus di dunia ini ya Bapak Ibu sekalian, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dia melayani, bukan dilayani Bapak Ibu sekalian, melainkan kita juga. Kita harus melayani, bukan untuk dilayani Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan memberi Bapak Ibu sekalian, memberi makan orang-orang
yang mengikuti dia pada saat itu Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu juga dengan kita harus memberi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak boleh menerima saja ya Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja mau rela melakukan itu semua, masa kita tidak ya Bapak Ibu saudara sekalian. Dan banyak yang tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Banyak yang bilang begini, A, B dan C dan segala macam Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, ketika kamu ingin mengalami kuasa Tuhan, rendahkanlah diri kamu, rendahkanlah hati kamu di hadapan Bapak Yesus SAW. Percayalah bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam diri kamu Bapak Ibu sekalian. Dan benar, banyak orang yang terpanggil tapi sedikit terpilih Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga sekarang ini proses pemurnian pun berlaku Bapak Ibu sekalian, di mana pemurnian ini sangat-sangat sulit ya Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita diuji itu kita harus timbul seperti emas Bapak Ibu sekalian. Seperti saya dapat ayat firman Tuhan pada tahun 2002 menjelang tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, bahwa saya dapat ayat firman bahwa ketika kamu diuji, kamu akan timbul seperti emas Bapak Ibu sekalian. Dan itu benar Bapak Ibu, saya menjalani tahun 2023 ini banyak ujian-ujian ya Bapak Ibu sekalian yang sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian, yang hanya bisa saya teteskan air mata Bapak Ibu sekalian. Karena itu tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang menganggap rendah Bapak Ibu sekalian, tapi saya percayakan ada pembelaan dari Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu sekalian. Yang banyak orang yang tidak percaya kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu ya Bapak Ibu sekalian, dan mereka menganggap itu halusinasi Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagi mereka yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, mereka akan mengerti dan mereka akan percaya Bapak Ibu sekalian dengan cara kerjanya Tuhan Yesus Kristus itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi rendahkanlah diri kita. Saya juga secara pribadi juga ditegur di khotbah ibadah pada hari tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus merendahkan diri kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan juga menyuruh saya, digerakkan hati saya untuk menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian, diulangin lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bukan Bapak Ibu saja, tetapi saya juga harus merendahkan diri saya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus benar-benar serendah-rendahnya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita akan ditinggikan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita sombong, kita akan direndahkan serendah-rendahnya Bapak Ibu sekalian. Seperti lagu berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Dan liriknya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan yang berhak meninggikan, Tuhan juga yang berhak merendahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat kamu lagi jaya-jayanya Bapak Ibu sekalian, dan sekarang ini kamu berada di titik terendah, introspeksi diri Bapak Ibu sekalian. Apakah ada kesalahan yang kamu lakukan baik di masa lalu maupun di masa sekarang ini Bapak Ibu, sehingga Tuhan merendahkan kamu serendah-rendahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salahkan orang-orang sekitar kita, jangan kita salahkan Tuhan, jangan kita salahkan siapapun Bapak Ibu sekalian, tapi salahkan diri kita, introspeksi diri. Karena itu yang Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, kita selalu mencuci jubah kita, bertobat setiap hari Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kita harus benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Bapa Yahushua Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Itu dan di mana saya juga melihat di YouTube Bapak Ibu sekalian bahwa ikan-ikan itu sudah mulai bermunculan Bapak Ibu sekalian. Di mana itu ya, di salah satu negara Bapak Ibu, India kalau nggak salah, apa di mana itu, saya juga lupa tempatnya. Itu tuh ikan itu Bapak Ibu sekalian, ikan gede-gede itu tuh muncul di permukaan, udah mulai ke daratan Bapak Ibu sekalian, udah mulai bermunculan gitu di daratan Bapak Ibu. Dan ternyata memang benar bahwa penggenapan akhir zaman Alkitab ini sudah dituliskan Bapak Ibu sekalian, karena zaman ini sudah mau ditutup Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dunia ini sudah diserahkan kepada atau Lucifer Bapak Ibu sekalian. Mereka lah yang akan nanti memerintah, dan sudah terbukti Bapak Ibu sekalian, di alam roh itu sebenarnya semua sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Tinggal di alam nyata itu sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, di mana si Lucifer ini yang bekerja Bapak Ibu sekalian melalui tangan-tangan orang yang sombong-sombong, tangan-tangan orang yang yang
katanya pintar Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang mereka pakai Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi jangan berbangga kalau kita pintar di dunia ini Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu bisa menjadi alatnya si El Bapak Ibu saudara sekalian, alatnya Lucifer Bapak Ibu saudara sekalian. Lebih baik kita menjadi orang yang sederhana, yang bisa-bisa saja ya Bapak Ibu, tetapi dianggap Tuhan Yesus itu pintar Bapak Ibu saudara sekalian. Itu lebih baik kita dipuji oleh Tuhan Yesus daripada kita dipuji oleh manusia Bapak Ibu saudara sekalian. Itu jadi pujian itu dari manusia itu mendatangkan kehancuran bagi kita Bapak Ibu saudara sekalian, tapi pujian dari Tuhan mendatangkan keselamatan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu dan ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu saudara sekalian, kita benar-benar harus bertobat, merendahkan diri kita di hadapan Bapak Yesus SAW, dan sangat-sangat susah orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu saudara sekalian. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Banyak yang bilang mati masuk surga, mati langsung masuk surga Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak Bapak Ibu saudara sekalian, mati tidak langsung masuk surga Bapak Ibu. Itu tergantung Tuhan, itu dipilih-pilih oleh Tuhan dan sudah ditentukan oleh Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau misalnya Tuhan menciptakan surga doang, bisalah Bapak Ibu saudara sekalian semua manusia masuk surga mati. Tapi kan Tuhan Yesus menciptakan surga dan neraka ya Bapak Ibu saudara sekalian, dan iblis pun dijatuhkan pada saat itu Bapak Ibu saudara sekalian. Berarti manusia sudah berdosa Bapak Ibu, dan banyak manusia yang jatuh ke dalam neraka Bapak Ibu saudara sekalian. Maka dari itu jangan kita berpede atau berbangga. Pokoknya kita lebih lagi introspeksi diri Bapak Ibu saudara sekalian. Saya, Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian semua, kita semua harus berintrospeksi diri Bapak Ibu saudara sekalian. Kemana nanti kita akan pergi ketika kita mati Bapak Ibu saudara sekalian? Ke surga kah atau neraka kah Bapak Ibu saudara sekalian? Banyak yang ketika mengalami banyak masalah hidup Bapak Ibu saudara sekalian, banyak yang pengennya langsung mati Bapak Ibu saudara sekalian, tapi mati itu tidak menjawab suatu masalah yang ada nanti di kekalan itu Bapak Ibu saudara sekalian. Surga kah, kita masuk surga kah atau neraka kah? Kalau masuk surga ya puji Tuhan haleluya, tapi kalau masuk neraka itu tidak tidak menyelamatkan kita. Kalau itu karena ketika kita mati masih ada kehidupan selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita mati masuk neraka Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang lebih berbahaya, sangat berbahaya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sudah tidak ada lagi ampun dan dari Bapa Yesus Muslim Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Maka dari itu ketika kita mengalami pergumulan hidup, jangan kita minta mati sama Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Minta supaya kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu saudara sekalian, supaya menghadapi masalah tersebut Bapak Ibu saudara sekalian. Karena mati itu bukan jalan keluar. Kalau belum waktunya mati ya jangan mati Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan bunuh diri Bapak Ibu. Jangan minta mati Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau misalnya karena perkataan kita ini bisa mempengaruhi cara hidup kita Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kamu berkata negatif untuk diri kamu sendiri, ya terjadilah hal itu Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kalau kita berkata positif untuk diri kita sendiri, itu terjadi perkataan yang positif juga Bapak Ibu saudara sekalian. Maka dari itu ketika kamu mengalami suatu problema, udahlah jangan bilang aku mau mati aja Tuhan. Jangan Bapak Ibu saudara sekalian. Pikirkan dulu kamu mati masuk surga apa neraka Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau masuk surga ya puji Tuhan haleluya. Tapi kalau masuk neraka itu yang berbahaya Bapak Ibu. Dan pernah saya tanya sama bukan tanya sih ya, kayak beritakan Injil gitu Bapak Ibu sekalian kepada teman saya tentang utang Bapak Ibu sekalian. Itu saya bilang udah bertobat kamu ini pokoknya apalah saya sampaikan gitu Bapak Ibu sekalian. Terus dia bilang baik gue mati dah katanya gitu. Kok mati? Saya bilang gitu kan Bapak Ibu sekalian. Iya abis banyak banget dosa gue katanya gitu. Lu mau masuk neraka? Ya udahlah, udah pasrah deh Bapak Ibu sekalian. Udahlah, udah pantas gue di neraka katanya gitu. Dalam hati saya, kok pasrah banget sih masuk neraka gitu kan Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kalau kita ada mengalami masalah pergumulan hidup yang sangat berat, bagi kita berat itu Bapak Ibu, tapi bagi Tuhan itu tidak berat, karena itu sudah sesuai porsinya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bilang saya mau mati aja Tuhan. Jangan Bapak Ibu sekalian, hadapi masalah itu, harus dihadapi Bapak Ibu sekalian. Seperti saya hutang dulu Bapak Ibu sekalian, walaupun hutang itu menurut orang-orang itu masih kecil ya Bapak Ibu sekalian, 77 juta itu Bapak Ibu sekalian, tapi bagi saya itu udah besar Bapak Ibu sekalian. Terus saya saya mau lari gitu Bapak Ibu sekalian. Bener lah, kalau orang-orang yang berhadapan dengan hutang itu dia jalan hidupnya itu buntu Bapak Ibu, pikirannya tuh buntu, maunya tuh mati aja gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak mau menyerah Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan melunaskan Bapak Ibu sekalian, dan puji Tuhan memang benar Tuhan Yesus memakai orang-orang untuk melunaskan hutang saya Bapak Ibu, dan itu supranatural Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa pakai logika manusia kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga heran-heran
ternyata kata Bapak ya Soalnya ketika di persekutuan doa ini Bapak Ibu, nanti kamu kalau melihat kuasaku terheran-heran, tercengang-cengang, oh gitu, banyak ohnya Bapak Ibu sekalian, ya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya benar, jadi kita jangan batasi kuasa Tuhan, dan ketika kita menghadapi masalah itu harus benar-benar datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menyalahkan Tuhan, tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan anak, siapapun itu Bapak Ibu sekalian. Karena semua itu Tuhan Yesus izinkan Bapak Ibu sekalian supaya kita bertobat, supaya kita sadar diri gitu loh Bapak Ibu sekalian, supaya kita tahu kita ini siapalah di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa ya Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya bilang seperti ini? Karena memang itu benar Bapak Ibu sekalian. Ketika saya menghadapi masalah, suatu problema hidup, tidak hanya hutang saja, masalah ekonomi, masalah apapun itu Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa lari, tidak bisa mengandalkan manusia Bapak Ibu sekalian, hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Karena apa? Ketika kita misalnya kesulitan dalam hal keuangan Bapak Ibu, kita datang sama manusia, sama saudara, sama teman atau siapapun, itu mereka buru-buru menghilang Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya intens chattingan sama kita, ketika kita meminta bantuan sama mereka Bapak Ibu, mereka mulai hilang Bapak Ibu sekalian, hilang bagikan ditelan bumi gitu Bapak Ibu sekalian. Banyak yang beralasan gini gitu Bapak Ibu sekalian. Nah berarti terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia Bapak Ibu saudara sekalian, tapi berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengalami problema apapun itu, masalah penyakit kayak masalah uang kayak ekonomi atau masalah apapun itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh mengandalkan gaji anak kita tidak boleh mengandalkan uang saudara, kita tidak boleh mengandalkan siapapun Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa saja untuk merendahkan kita, untuk meninggikan kita ya Bapak Ibu saudara sekalian. Itu semua di dalam kedaulatan Bapak Yesus Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ketika kita benar-benar hancur hati datang sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu saudara sekalian, kita benar-benar merendahkan diri kita benar-benar berserah, kita benar-benar bertekuk lutut di hadapan Bapak Yesus bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu jadi ya betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus itu. Kalau saya ceritakan kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa terbendung lagi Bapak Ibu, karena hanya air mata saja. Karena apa ya? Karena Tuhan Yesus itu sangat baik Bapak Ibu sekalian dalam hidup saya pribadi, dalam hidup mama saya, dan persekutuan doa kami Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kamu bekerja pun, kamu tidak bisa bermegah dengan pekerjaan kamu Bapak Ibu sekalian, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Itu terus yang selalu diingatkan oleh Tuhan, bahwa tidak semua orang yang bekerja itu Bapak Ibu sekalian mereka akan merasakan atau menikmati kuasa Tuhan. Malah mereka yang bekerja itu Bapak Ibu sekalian dibuat lupa untuk datang sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu pun saya mengalami sendiri Bapak Ibu sekalian. Ketika saya datang sama Tuhan dalam keadaan bekerja ya Bapak Ibu, dalam keadaan lelah, saya doanya sebentar Bapak Ibu sekalian, dan saya nanti aja. Jadi diingatkan Tuhan sama Tuhan dalam firman Tuhan itu, doa sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, terus apalagi tuh ada tuh yang pokoknya sebentar lagi Bapak Ibu, dalam kitab Amsal gitu Bapak Ibu sekalian kalau nggak salah ya Bapak Ibu sekalian. Itu pokoknya semua sebentar lagi, semua serba sebentar lagi, ntar lagi Tuhan gitu, aku lagi capek kerja nih. Selalu pasti kita bilang Tuhan mengerti. Iya, Tuhan selalu mengerti kita ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita lah yang tidak pernah mengerti maunya Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita bekerja harus kita sempatkan waktu untuk datang sama Dia Bapak Ibu sekalian, datang sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Ambil waktu, curi waktu, entah itu di satu ruangan kantor kamu yang tidak kepakai, datanglah sama Tuhan, berdoa aja secara pribadi Bapak Ibu sekalian, atau di kamar mandi pun bisa Bapak Ibu sekalian kamu berdoa sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi teringat saya Bapak Ibu, waktu saya utang itu Bapak Ibu DC itu datang ke kantor saya Bapak Ibu sekalian, tapi saya puji Tuhan tidak pernah ketemu sama DC itu. Mereka orang yang ketemu sama DC itu Bapak Ibu, dan saya berdoa di kamar mandi Bapak Ibu sekalian. Saking takutnya saya sama DC itu Bapak Ibu sekalian, saya doa sama Tuhan Yesus tolong Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, Tuhan tolong usir mereka, saya takut. Saya bilang gitu, Tuhan tolong saya, bela saya bilang gitu. Saya benar-benar takut, saya benar-benar nangis itu Bapak Ibu di toilet Bapak Ibu sekalian.
itu lagi bekerja, lagi mumet-mumetnya utang gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. DC datang Bapak Ibu Saudara sekalian, itu diuji, benar-benar diuji sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus saya datang sama Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya benar-benar, Tuhan tolong saya tidak sanggup, saya bilang gitu, saya tidak mau ketemu ini DC, saya bilang gitu, saya takut sama DC ini, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, entah berapa menit itu security kantor saya Bapak Ibu Saudara sekalian nelpon ke extension saya dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, "Wit, DC-nya udah pergi," katanya gitu. Oh puji Tuhan, saya bilang gitu, terima kasih ya Pak, saya bilang gitu. Karena memang saya sudah berpesan sama Bapak itu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada DC yang datang, telepon aja saya bilang gitu. Kalau memang harus dihadapi ya saya hadapi gitu. Tapi puji Tuhan itu tidak diizinkan Tuhan, saya bertemu sama DC itu Bapak Ibu. Muka-muka DC itu pun saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, saya tidak ngelihat seperti apa muka-muka orang itu Bapak Ibu sekalian, yang entah katanya ada yang orang dari Ambon ya Bapak Ibu sekalian, atau dari manapun itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah sama sekali tahu wajahnya, mimiknya, pakaiannya dia Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan, dan ternyata yang diizinkan ketemu sama DC itu adalah mama saya Bapak Ibu sekalian di rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan bersama Tuhan Bapak Ibu. Karena di saat hutang itulah kuasa Tuhan bekerja. Kan ketika kita lagi hutang itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, hutang itu kan masalah Bapak Ibu sekalian, itu kan kita lemah ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan bekerja. Dan itu benar, kuasa Tuhan Yesus itu bekerja dalam diri saya secara pribadi Bapak Ibu, dalam diri saya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu sekalian. Itu jadi saat kita buka 1 Petrus 5 ayat 6 Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 5 ayat 6. Kita buka. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus benar-benar serahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena kita akan ditinggikan suatu saat nanti Bapak Ibu. Dan di dalam kitab Amos 4 ayat 7 Bapak Ibu sekalian, kita lompat ya Bapak Ibu sekalian tentang topik ini, tentang musim kering Bapak Ibu sekalian. Itu dimana musim kering itu sudah dinubuatkan oleh Bapak Yesus di dalam kitab ini, Amos 4 ayat 7 Bapak Ibu sekalian. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan, begitu juga dengan kita. Ketika kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan sudah mencurahkan murka-murkanya. Dalam kitab Wahyu itu pun sudah digenapi, materai-materainya tuh sudah mulai dibukakan. Malaikat-malaikatnya semua sudah menurunkan murka-murka Bapa Yahweh Yesus Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Jadi terbukti, tergenapi sekarang ini Bapak Ibu. Kurang apa lagi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu sekalian. Semua sudah digenapi dari Sabang sampai Merauke, kelaparan, gempa bumi, daru perang, ikan-ikan, semuanya sudah digenapi. Tidak hanya manusia saja yang tahu, hewan-hewan pun di laut, di darat, di bawah tanah pun semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mau datang Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita perhatikan hidup kita ya Bapak Ibu, seperti orang arif, seperti orang bijaksana, 5 garis bijaksana. Jangan seperti orang-orang yang bodoh ya Bapak Ibu sekalian, 5 garis bodoh ya Bapak Ibu sekalian, yang tidak tahu kapan Tuhannya datang Bapak Ibu sekalian. Ini tuh Tuhan Yesus itu sudah sangat baik Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan tanda-tandanya, dia memberikan pesan-pesannya, nubuatan-nubuatannya kepada para manusia-manusia di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bertobat, supaya kita berwaspada selalu senantiasa. Hai kamu manusia-manusia, bertemu lagi kita pada hari ini. Pada hari ini aku akan menyampaikan pesan-pesan yang sudah kalian dengar pada siang hari ini. Dengarkanlah setiap pesan, setiap nasihat, didikan, teguran yang kusampaikan melalui anak ini pada sore hari ini, pada siang hari ini, pada waktu malam, dimanapun kalian berada. Dengarkanlah didikan nasihat dari Bapakku Yesus Maslohim, bahwa akhir zaman tanda-tanda itu sudah digenapi.
berjaga-jagalah kalian, bertobatlah kalian, berwaspadalah kalian semua, karena dunia ini akan segera ditutup. Dunia akan segera ditutup. Dunia akan segera ditutup. Langit yang baru akan bermunculan, semuanya akan digenapi, dan kota 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu sudah ada. Berbahagialah mereka yang bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan celakalah mereka yang tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudusku. Berbahagialah mereka yang dihina, yang dicaci maki oleh karena namaku, oleh karena kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan, yang terus disampaikan oleh malaikat-malaikatnya, oleh bintang-bintangnya, oleh siapapun yang kupakai, yang sudah kupanggil dan yang sudah kupilih. Sedikit yang terpanggil, sedikit yang terpilih juga. Maka dari itu, di masa-masa pemurnian ini, kalian harus menjaga hati kalian, menjaga mulut kalian, tangan kalian, mata kalian, hati kalian, semuanya. Lepaskanlah hawa nafsu kalian, lepaskanlah kedagingan kalian, lepaskanlah semua yang ada pada kalian. Tetapi jangan kalian lepaskan kebenaran yang sudah kalian dengar dari Bapakku Yesus Maha melalui hamba-hambanya, melalui hambaku yang saat ini sedang berbicara. Percayalah kalian, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kalian hanya mencari berkat, dan berkat. Tetapi carilah perkenanan dari Bapakku Yesus Elohim. Jangan kalian keraskan hati kalian ketika kalian mendengar suara Bapakku Yesus Elohim. Rendahkanlah diri kalian, rendahkanlah kalian hati kalian di hadapan Bapakku Yesus Elohim serendah-rendahnya. Maka akulah yang akan meninggikan kalian, bukan kalian yang akan meninggikan kalian. Tetapi celakalah mereka yang sombong, yang meninggikan dirinya di hadapan Bapakku Yesus Elohim. Ketika kamu berdosa, jangan kamu katakan kamu tidak berdosa, kamu tidak memiliki dosa. Jangan kamu katakan seperti itu. Introspeksi dirilah atas apa yang sudah kalian lakukan di masa muda, di masa lalu, di masa kecil, semuanya. Apa yang sudah kalian lakukan, kalian itu manusia berdosa. Jadi lebih baik lihat diri balok yang ada di mata kalian. Jangan lihat terus balok yang di mata orang lain. Kalian berdosa, kalian semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Maka dari itu bertobatlah, introspeksi dirilah selagi masih ada kesempatan untuk hari-hari kalian yang saat-saat ini. Karena hari-hari sudah sangat-sangat jahat, hari-hari sangat-sangat jahat. Kalian tidak tahu kapan waktu kalian akan dipanggil, baik itu dalam keadaan meninggal atau dalam keadaan pengangkatan. Maka dari itu jangan jemu, jangan jenuh untuk mendengar pesan-pesan dari Bapakku Yesus Elohim. Aku tahu kalian sudah bosan mendengar pesan-pesan dari Bapakku Yesus Elohim tentang kedatanganku, tentang akhir zaman, tapi tidak kunjung terjadi. Itu akan segera terjadi. Maka dari itu bertobatlah, berjaga-jagalah, berdirilah teguh, bertahanlah di masa kesusahan, Kelaparan sudah ada, kekeringan, kalian tidak tahu kapan akan turun hujan, bukan? Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Ketika kamu disakiti oleh anakmu, ketika kamu disakiti oleh suamimu, siapapun itu, ingat, itu tabur tuai. Itu semua aku izinkan juga kepada kalian supaya kalian bertobat, supaya kalian lebih datang lagi kepada Bapakku Yesus. Rendahkan diri kalian. Jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh, dan jangan menganggap kalian bijaksana, jangan kalian menganggap kalian pintar, jangan kalian menganggap diri kalian itu tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa, sayang. Lucu sekali ketika aku mengutus hamba-hambaku untuk menyampaikan berita pertobatan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa apa dosaku, apa salahku, aku tidak berdosa, aku begini-begini. Hei, yang tahu kalian berdosa itu siapa? Ya Tuhan, Bapakku Yesus Elohim. Maka dari itu aku lebih suka kalian mengaku dengan mulut kalian, dengan hati kalian. Mulut, hati, pikiran itu harus sinkron. Tidak boleh tidak sinkron. Hati kalian, ketika kalian melakukan suatu dosa, hati kalian menduduh kalian. Kalian itu berdosa. Misalnya, suatu contoh, ketika kamu sudah membunuh orang lain, kamu bisa berbohong kepada manusia bahwa kamu tidak membunuh orang itu. Tetapi aku tahu kamu yang melakukannya. Hatimu itu tertuduh. Ada perasaan yang membuat kamu tidak nyaman. Maka dari itu bertobatlah selagi Bapakku masih menegur kamu. Jangan kamu bilang kamu tidak berdosa. Kamu bisa membodohi manusia, kamu bisa menipu manusia, tetapi aku tidak bisa kamu tipu. Hai anak-anakku yang kukasihi, terimalah teguran, didikan, nasihatku.
Barang siapa yang kuhajar dan kutegur, dia sangat kukasihi. Jadi berbahagialah kalian yang saat ini masih menghadapi suatu pergumulan hidup. Entah itu pergumulan hidup apapun. Jangan kamu salahkan anakmu, jangan kamu salahkan mantumu, kamu jangan salahkan siapapun. Semua itu kuizinkan. Ingat, tabur tuai itu selalu ada. Ketika kalian hidup, kalian mati, semua itu ada tabur tuai. Maka dari itu, ketika kamu mati, pikirkanlah kemana kamu pergi, ke surga kah atau ke neraka kah? Aku sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, dari dulu sampai sekarang aku sudah memberitahukan, bahkan sangkakalaku sudah kubunyikan pada tahun 2015 lalu. Itu merupakan peringatan bagi bangsa-bangsa, bagi anak-anakku yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Jangan kalian lengah, jangan kalian tertidur akan dunia ini. Semua sudah kugenapi, dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan di dalam kitab Wahyu pun aku sudah menggenapinya. Berjaga-jagalah, bertobatlah, hai manusia-manusia, hai ular-ular beludak. Beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Jangan kalian selipkan pakai kedagingan kalian. Jangan kalian takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kalian takut untuk ditinggalkan oleh manusia-manusia. Lebih baik kalian ditinggalkan oleh manusia daripada ditinggalkan oleh Bapakku Yesus Masalem, daripada ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ingat itu. Karena kalau Bapakku Yesus sudah meninggalkan kalian, kalian tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Bapakku Yesus Elohim. Kalian sudah seperti garam yang tidak ada rasanya lagi, yang sudah asin, yang sudah tidak asin lagi dan tawar. Itu, ketika kalian menghadapi suatu pergumulan hidup, itu kuizinkan. Karena aku tahu kalian itu kuat menghadapinya. Jadi, jangan kalian mau minta mati. Lucu sekali manusia-manusia ini minta mati. Sudah pede sekali mereka. Ketika mereka mati, mereka akan masuk surga. Hei manusia, siapa yang bilang kalian mati masuk surga? Tidak, manusia mati tidak banyak yang masuk surga, melainkan banyak yang masuk neraka. Karena apa? Karena mereka semasa hidupnya tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan didikan nasihat yang sudah kusampaikan melalui orang-orangnya, melalui saudaranya, melalui siapapun. Jangan seperti orang kaya yang masuk neraka itu. Mereka, nabi-nabiku dulu sudah menyampaikan pesan itu kepada orang kaya itu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dan ketika dia mati, dia masuk masuk neraka. Tapi si orang kaya ini ya, dia mau supaya saudara-saudaranya itu mendengar kebenaran itu, tetapi sudah terlambat semuanya. Maka dari itu, selagi kamu masih sehat, bugar saat ini, dengarkanlah didikan nasihat, bertobatlah setiap hari. Bertobatlah setiap hari. Dari pagi, siang, sore, malam kamu beraktivitas, kamu berkata-kata, kamu sudah banyak triliunan kata, triliunan sikap yang kamu lakukan. Kejahatan manusia sudah sampai ke tahtaku, sampah-sampah sudah ada di atas tahtaku. Betapa hancurnya hatiku, betapa baunya sekali surgaku ketika mencium bau-bau kejahatan, ketika mencium bau-bau dosa-dosa mereka. Tapi dengan pede mereka bilang, aku akan mati masuk surga. Hei, tidak. Sekalipun mereka dibunuh ya, tidak semua orang yang dibunuh itu masuk surga. Sekalipun orang-orang bilang itu dia mati, dibunuh, dia selama hidupnya dia berbuat baik. Tidak semua orang yang dibunuh itu masuk surga. Hanya beberapa saja yang mati masuk surga. Karena semasa dia mau mati, dibunuh itu, ada beberapa orang yang hatinya condong kepada Bapa SWT, meminta tolong, meminta ampun, bertobat. Karena rohnya sudah menyatu dengan Bapa SAW. Tapi ada ketika mau dibunuh, dia tidak minta ampun sama sekali. Dia tidak mau minta ampun, dia tidak mau bertobat sama sekali. Jadi kalian jangan mau dibodohi oleh manusia, oleh ilmu Illuminati, oleh apapun itu. Alam roh itu sudah selesai. Di alam roh sudah selesai. Sudah tidak per detik. Ingat itu, sudah tidak per detik. Ingat itu. Jadi bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa. Jangan kalian remehkan, jangan kalian lengah. Sekalipun kalian bosan mendengar tentang kapan sih Tuhan Yesus datang, bahkan ada yang berkomentar kapan Tuhan Yesus datang. Semua manusia tidak ada yang tahu, tetapi berbahagialah mereka yang bergaul karib dengan Bapa SAW. Ada kalanya aku memberitahukan mereka kedatanganku. Maka dari itu bergaul kariblah denganku, dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan kuberitahukan rahasia-rahasia surga. Tidak ada yang mustahil ketika memang ada salah satu orang yang kupercayakan untuk menyampaikan pesan dan kalian hina-hina itu. Tidak ada yang mustahil.
aku bisa berbicara dengan dia dan dia tahu kedatanganku. Itu kalian selalu menghina-hina pekerjaan Roh Kudusku kepada orang itu. Kalian tahu siapa yang kumaksud. Tidak ada yang mustahil nanti aku akan berbicara dengan dia bahwa tanggal segini, tahun segini, bulan segini aku akan datang. Dan dia tidak bisa memberitahukan kepada kalian semua. Hanya dia dan Bapakku Yesus yang tahu. Tidak kemungkinan, tidak terkecuali siapapun 7 bintang ini nanti ketika aku berkehendak, ketika aku bermurah hati, aku akan menyampaikan kedatanganku. Aku akan datang tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Tapi mereka yang kusampaikan ini tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Maka dari itu jangan batasi kuasa Bapakku Surgawi. Aku itu hidup, rohku hidup, rohku hidup, rohku hidup. Roh Kudus itu hidup. Jadi jangan kalian batasi. Kata siapa aku tidak bisa berbicara, kata siapa aku tidak bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Aku bisa menyampaikan kedatanganku kepada Wita tanggal segini, bulan segini. Bahkan dia pun sudah pernah aku beritahu, tapi sengaja aku hapus. Dan tidak hanya Wita, tetapi banyak anak-anak kecil itu ya, banyak anak-anak kecil itu yang ku dapat setia, hatinya bersih, hatinya itu ku beritahu tanggal kedatanganku. Tapi ketika mereka di bumi, mereka lupa, mereka tidak bisa menyampaikan pesan itu. Tanggal itu mereka tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena itu rahasia. Tetapi bagi mereka yang bergaul karib dengan Tuhan, itu akan kusampaikan kedatanganku, tanggalnya, kapan akan kusampaikan, bulannya. Tapi tidak semua orang kusampaikan. Tidak semua orang kusampaikan waktu itu. Maka dari itu berjaga-jagalah, berdoalah, hai anak-anakku yang kukasihi. Betapa jahatnya kalian kepada Bapakku selain Tuhan Yesus Kristus. Kalian tidak tahu diri, kalian tidak tahu diri. Aku sudah mati di atas kayu salib. Kalian terus hina-hina pekerjaan Roh Kudusku. Kalian terus hina-hina Bapakku Selohim yang sudah ada di dunia ini, tetapi sedang menyamar. Kalian tidak tahu. Kalian itu tidak tahu betapa bodohnya kalian itu manusia. Mau saja ditipu oleh illuminati, oleh teknologi-teknologi. Ketika kalian sibuk dengan hujatan-hujatan, ketika kalian sibuk menghina-menghina pekerjaan Roh Kudusku, aku akan menyampaikan tanggal kedatangan Bapakku Surgawi kepada mereka yang benar-benar hatinya rindu haus akan kedatangan Bapakku Surgawi. Walaupun kalian tahu kedatangan anak manusia, kedatangan Bapakku Surgawi, Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang tahu satupun. Iya, tidak ada yang tahu satupun. Tetapi ketika Bapakku Yesus bermurah hati untuk menyampaikan tanggal dan waktunya akan kedatangan Bapakku Surgawi kepada mereka-mereka itu, kalian akan tercengang-cengang. Makanya itu, kalian jangan sibuk untuk mengurusi orang lain. Jangan sibuk untuk menghina. Jangan sibuk untuk menghujat. Jangan sibuk untuk menjelek-jelekan orang lain. Kalian itu memiliki kelemahan. Kalian memiliki dosa. Jadi introspeksi diri saja kalian. Jangan ngomongin kelemahan orang lain. Kalau kalian ngomongin kelemahan orang lain, kelemahan anak kalian, merendahkan anak kalian, merendahkan orang lain, kalian akan tertinggal. Hai anak-anakku, kalian akan tertinggal. Ibarat kata kalau dunia bilang orang lain sudah sampai bulan, kalian masih di bumi. Begitu juga dengan Bapak Surgawi. Apakah kalian mau tertinggal di bumi? Bumi itu adalah neraka. Bumi itu adalah tempatnya Lucifer diturunkan. Bumi itu adalah neraka. Hai. Maka dari itu orang-orang pilihanku, 7 bintang ini, malaikat-malaikat Bapak Surgawi mempelai-mempelainya itu bukan berasal daripada dunia ini. Maka dari itu banyak mereka, dunia ini tidak bisa menerima kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini. Kalian memang tidak bisa melihat, tetapi secara roh kalian bisa melihat. Maka dari itu aku berkata kepada kalian, hiduplah dalam roh dan kebenaran firman Bapakku Yesus Surgawi. Jangan kalian perdebatkan firman Tuhan. Kalian baca firman Tuhan, tapi kalian hanya sekedar baca. Aku tahu mana yang sekedar baca, mana yang benar-benar meminta tuntunan Roh Kudus melalui firmanku, mana yang benar-benar firmannya menjadi pedoman hidupnya. Aku tahu, tetapi banyak manusia yang menjadikan firman ini hanya sebagai bantal, hanya sebagai supaya ilmu pengetahuan, hanya sebagai sekedar aja, hanya sebagai apa ya, tidak ada artinya. Tapi ketika kuasaku bekerja dalam diri seseorang, mereka tidak percaya.
Mereka tidak percaya. Lebih baik kalian tidak usah membaca firman. Kenapa? Karena kalian tidak percaya. Orang yang membaca firman itu adalah orang yang percaya akan kuasa Bapakku Yesus Maselohim, bukan menjadi pendengar, melainkan jadi pelaku firman Bapakku Yesus Maselohim. Jadi berhati-hatilah, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Jangan kalian hina-hina pekerjaan Roh Kudus. Jangan kalian hanya sekedar baca firman. Kalian tidak dapat apa-apa kalau hanya sekedar membaca firman. Firman itu hanya sekedar lewat. Jangan sampai ini firman ini, ya sudah kukatakan kemarin bukan, bahwa firman ini akan kosong. Tidak ada lagi tulisannya, tidak ada lagi ayatnya, tidak ada lagi tulisan-tulisannya. Bacalah firman ini selagi masih ada tulisan, angka, pasal, semuanya masih ada kuasa. Karena suatu saat nanti ini hanya sebagai kertas lembaran saja, hanya lembaran ini saja, tidak ada tulisan-tulisannya. Maka dari itu, selagi masih ada Roh Kudusku, bacalah firman ini, bacalah firman ini. Selagi masih ada kuasaku yang sebentar lagi ku ambil, bacalah. Karena aku sudah tidak menahan lagi. Karena aku mau datang ketika masih mendapatkan iman di muka bumi ini. Sudahkah kalian siap akan kedatangan Bapakku Yesus Maselohim? Kalian harus siap. Sabarlah, sabarlah kalian. Karena tidak lama lagi dunia ini akan segera hancur, dunia ini akan segera ditutup, dan para malaikat kudusnya, 7 bintang Bapa Yesus Maselohim itu akan kuangkat dari muka bumi ini yang jahat, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dan mereka akan bersama-sama dengan Bapakku Yesus Maselohim untuk menjelajahi, untuk memerintah negeri 1000 tahun itu, kota 1000 tahun itu, kerajaan 1000 tahun itu. Yang menurut kalian itu hanyalah dongeng, hanyalah cerita belaka, tapi itu nyata, benar adanya. Langit baru, bumi yang baru akan segera terbentuk. Dan kalian tidak butuh bulan lagi, kalian tidak butuh bintang lagi, kalian tidak butuh penerang lagi. Hanya Bapakku Yesus Maselohim yang menjadi penerangnya. Maka dari itu, bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, agar kalian tidak tertinggal. Agar kalian tidak tertinggal. Agar kalian tidak tertinggal. Jadi berhati-hatilah, bertobatlah selalu senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah, memberilah. Ingat, 7 yang harus kalian lakukan itu di dalam kesaksian hambaku ini. 7 hal yang harus kalian lakukan. Dengarkanlah kesaksian itu. Jangan, karena 7 itu adalah angka sempurna. Itu contoh kecil saja, itu masih sebagian kecil, 7. Masih banyak lagi, nanti akan kusampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Bapakku Yesus Maselohim. Ingat, jangan kalian hina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudusku. Jangan kalian hina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudusku. Kalau kalian tidak percaya, diam saja itu mulut, tidak usah merembet kemana-mana. Jangan sombong kalian, jangan kalian, dia mah bukan apa-apa. Hei, kalian tidak berhak berkata seperti itu. Kalian tidak berhak juga melihat atau menilai muka seseorang yang sudah kuciptakan. Memuka dia jelek kek, memuka dia ganteng kek, memuka dia hidungnya pesek kek, hidungnya mancung kek, matanya sipit, apapun itu, kalian tidak berhak berkomentar seperti itu. Kalian itu adalah ciptaan serupa dan segambar Bapakku Yesus Maselohim, Tuhan Yesus Kristus. Aku menciptakan manusia itu sudah sesuai bentuknya masing-masing. Tidak ada yang cakep, tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Semua di mataku sama, tapi banyak manusia yang melihat dari rupanya saja. Banyak yang melihat, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia begini begitu, karena dia memiliki banyak kelemahan. Tetapi mereka yang memiliki kekurangan atau difabel, kalian tidak melihatnya, kalian tidak meliriknya. Justru kalian merendahkannya, kalian menghinanya. Dan jangan kalian pernah melihat atau berkomentar tentang suku, bangsa, karena semua suku kuciptakan itu baik. Suku Batak ya, suku apapun itu, suku Jawa, Ambon, semua itu baik kuciptakan. Hanya manusianya saja yang tidak baik. Jadi semua suku itu kuciptakan. Kalian ingat bukan 12 suku Israel ya? Begitu juga dengan sekarang ini. Kalian tahulah, kalau kalian bisa berpikir secara roh, di mana Israel itu yang sesungguhnya. Dan itu sudah ada 12 suku Israel di Indonesia. Jadi kalian tahu jawabannya. Israel yang di sana itu hanyalah sejarah, tetapi Israel sesungguhnya adalah
ada di Indonesia. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tetapi ini semua sudah kuceritakan, ini semua sudah kusampaikan tidak hanya kepada Wita, tetapi kepada banyak orang lain. Terserah kalian mau menganggap sesat atau apapun itu. Tetapi kalau kalian bisa berpikir secara rohani, tidak hanya sekedar logika, kalian akan bisa sampai bahwa kebenaran itu sudah mulai terungkap, yang tidak pernah disampaikan di khotbah-khotbah, di gereja-gereja. Maka dari itu, selagi masih ada pesan yang kusampaikan ini oleh hamba-hambaku 7 bintang itu, malaikat-malaikatku, hamba-hambaku, mempelaiku, semuanya, siapapun itu yang kuurapi, kalian itu dengarkanlah kesaksian mereka, karena tidak lama lagi dunia akan segera ditutup dan kalian tidak bisa lagi mendengar pesan-pesan dari Bapak SAW, dan internet akan segera dimatikan. Jadi berhati-hatilah. Jangan percaya akan kecanggihan teknologi, mau 5G ke apapun itu. Ingat, semakin canggih teknologi, semakin banyak hal-hal yang aneh di dalamnya yang dibuat oleh mereka, sehingga teknologi yang akan menguasai kalian. Bukan Bapak SAW yang menguasai kalian, tapi teknologi itu yang menguasai kalian. Jadi berhati-hatilah, bertobatlah, berjaga-jagalah. Ini saja yang ingin kusampaikan. Jadi jangan kalian pernah menghina suku, bangsa, muka orang lain itu ya. Semua suku kuciptakan sama, semua suku kuciptakan baik adanya, hanya manusia yang tidak baik, sehingga membuat suku itu tercoreng namanya. Dan jangan pernah membawa suku-suku kalau sedang berbicara. Ingat itu. Aku tidak suka. Karena apa? Karena semua nasib orang itu sama. Di mata Bapak SAW mau suku A, B, C ke, suku Batak ke, Jawa ke, Ambon ke, semuanya itu sama. Karena tidak ada perbedaannya. Ingat, kalau kalian membenci salah satu suku hanya karena tabiatnya mereka atau perilakunya mereka, itu kalian sudah sama dengan membenci. Ingat itu. Itu sudah sama dengan membenci. Jangan kalian, aku tidak suka suku ini, misalnya suku Batak, aku tidak suka. Jangan bilang seperti itu, karena tingkah lakunya begini. Semua suku itu sama, hanya manusianya saja yang membuat kejahatan. Jadi suku itulah tercoreng namanya menjadi jahat. Jadi ingat itu. Dan semua sudah kugenapi. Jadi pekalah, pertajamlah kepekaan itu, roh kalian itu di dalam diri kalian masing-masing pribadi lepas pribadi. Ingat, aku bisa berbaik hati, aku bisa bermurah hati. Ketika harinya sudah tiba nanti, aku akan menyampaikan waktu, pesan, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa aku menyampaikan kedatanganku kepada orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Bapakku Yesus Elohim. Itu. Ingat, jangan pernah meremehkan, merendahkan, atau mengusik orang-orang yang sudah kupilih, yang sudah kuurapi. Berbahayalah mereka yang mengusik, berbahayalah mereka yang mengusik mereka, hamba-hambaku yang kupilih, karena kota itu akan hancur. Ketika kota itu akan hancur, orang-orang yang direndahkan itulah mereka yang akan kuungsikan untuk pergi jauh. Jadi, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, jaga sikap kalian semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan berita sukacita ini, tetapi celakalah mereka yang tidak mau mendengarkan didikan nasihat dari Bapakku Yesus Elohim, yang tidak percaya. Dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah percaya, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak percaya. Jadi jangan kalian remehkan, ingat itu. Tetap rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Dengarkanlah pesan, didikan, nasihat dari Bapak Elohim. Berjaga-jaga, bertobat selalu senantiasa. Ingat, Bapak Elohim selalu menegur kalian. Di hati kalian, di pikiran kalian, di mata kalian, semuanya aku selalu menegur kalian. Kalau aku suruh A, lakukanlah A. Kalau aku suruh B, lakukanlah B. Kalau kalian tidak punya uang, bersukacitalah. Walaupun itu susah untuk bersukacita. Jangan kalian hanya mengikut Bapak SAW untuk berkatnya saja. Mengikut Bapak SAW harus menderita, pikul salib, bayar harga. Karena tidak ada yang bisa membantu kalian, hanya Bapakku SAW yang memakai orang-orang itu untuk menggerakkan hati kalian, untuk memberi, untuk memberkati orang-orang yang ku suruh beri.
Jadi jangan kalian tahan itu berkat-berkat, tapi berilah, hambur-hamburkanlah itu uang, hambur-hamburkanlah itu uang. Jangan kalian simpan, jangan kalian catat uang itu kemana. Ingat itu. Karena uang tidak dibawa mati, hei manusia. Yang dibawa mati itu adalah hidup kalian, roh kalian. Mau dibawa kemana itu roh kalian? Surga kah, neraka kah, atau gantung-gantung? Kayak kabel-kabel itu digantung-gantung. Gak mau kan kalian hidup kalian, roh kalian digantung-gantung? Jadi selagi kalian masih punya uang, berbagilah, memberilah, hamburkan itu, hamburkan. Tidak boleh dicatat, tidak boleh diingat-ingat, tidak boleh tulis, tidak boleh suruh tulis kemana, tidak boleh. Hamburkan dan hamburkan. Karena apa? Karena berkat Tuhanlah, berkat Bapakku lah yang menjadikan kalian kaya. Pekerjaan tidak bisa membawa kalian keselamatan yang kekal. Harta kalian tidak bisa kalian bawa ke kuburan itu ya. Harta kalian, mobil kalian tidak bisa kalian bawa ke kuburan. Ingat itu. Hanya roh kalian, hati kalian. Ketika kalian semaput, ketika kalian terkapar di ruang ICU, ingat, hanya roh kalian kan. Yang kalian pikirkan kan hanya penyakit kalian kan. Kalau kalian di ruang ICU, gak mungkin kan kalian mikirkan hartaku kemana ya, gitu kan. Gak mungkin kan. Jadi pikirkan roh kalian, hati kalian. Jadi ketika kalian sakit, jangan kalian pikirkan itu harta akan kemana. Pikirkan roh kalian. Kalian akan masuk surga kah, neraka kah, atau gantung-gantung seperti pohon itu, atau seperti kabel-kabel itu yang digantung-gantung. Hei manusia, bertobatlah, berjaga-jagalah, supaya roh kalian tidak digantung-gantung ya. Mau masuk surga kah atau neraka kah? Itu pilihan kalian, ada di tangan masing-masing. Ingat, kalau kalian punya harta, berilah kepada siapapun. Kepada hamba-hambaku yang merintis, kepada siapapun. Jangan kalian catat, jangan kalian tulis-tulis itu. Gak boleh ditulis-tulis ya. Itu namanya kalian berhitung ya. Gak boleh itu, gak boleh. Jadi harus dihambur-hamburkan. Ingat itu. Karena sudah tidak lagi saatnya kalian untuk menyimpan itu. Karena kedatanganku sudah sangat dekat. Bukan sangat lagi, bahkan sudah ada di dunia ini. Tapi kalian tidak mau percaya. Rugilah kalian tidak mau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang percaya bahwa rohku sudah ada di dunia ini dan sedang menyamar di dalam diri seorang pria. Tapi kalian tidak mau percaya, ya sudah. Jadi itu saja, baterai anak ini sudah mau habis. Jadi sudah, ini saja yang ingin ku sampaikan. Shalom.